Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat semua. Emilin, gimana kabarnya? Sehat, Emilin? Alhamdulillah sehat, Bu. Wiwit, kabarnya sehat? Sehat ya. Jadi Ibu harapkan semuanya bisa tetap dalam kondisi sehat dan bisa menjaga prokes. Nah, jadi kemana-mana jangan lupa pakai masker. Nah, gitu ya. Coba Ibu minta Muhammad Aji sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan berkah kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada Aji, Aji bisa memimpin doa ketua kelasnya? Bisa, Bu. Ya, silakan Aji. Doa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya. Ada baiknya sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ibu mau lihat kehadiran nih. Yang tidak hadir hari ini siapa? Banyak ya yang tidak hadir ya? Ada 3 orang. 3 orang yang tidak hadir. Jadi yang lainnya hadir semua. Mungkin yang tidak hadir ini belum ada berita. Sampai sekarang Ibu belum ada terima beritanya. Kenapa yang 3 orang ini tidak hadir. Ya. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang iman kepada qada dan qadar. Jadi sebelum kita mulai tadi kita sudah membaca doa ya. Kita sudah sudah Ibu absen juga. Jadi kita masuk langsung kegiatan pembelajaran kita. Nah, jadi pembelajaran kita itu tentang iman kepada qada dan qadar. Bentar, Ibu akan menampilkan slide videonya. Slide video. Slide PowerPoint. Nah, bisa kalian perhatikan. Ini kenapa ini? Nah, ini ya. Nah, ini karena kebetulan Ibu ada penilaian nih, ada penilaian tugas dari tugas Ibu, dari tugas profesi guru. Nah, ini dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Ida Roshidah, MAG. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Ya. Next. Ini jaringan kita ya, agak lelet ya. Nah, ini judul materi kita. Iman kepada qada dan qadar. Jadi Ananda semuanya siapkan buku dengan penanya. Nah, buku dengan penanya. Karena nanti Ananda boleh catat inti-intinya saja. Nah, Ananda semuanya boleh catat inti-intinya saja, agar Ananda nanti bisa menjawab ketika ada kuis, ketika ada tugas yang Ibu berikan di link Google Form yang nanti akan Ibu berikan di akhir kegiatan kita, di pengertian iman kepada qada dan qadar, yaitu itu materi kita. Jadi qada itu artinya keputusan, ketentuan atau ketetapan menurut istilah qada, artinya adalah ketetapan. Ketetapan sejak zaman azali atau sejak zaman dahulu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu pengertian qada. Jadi Allah
Allah sudah menetapkan segala ketentuan itu, tidak bisa dirubah lagi. Itu pengertian daripada qada. Ya. Lalu pengertian qadar itu artinya perwujudan ketentuan atau ukuran, takaran atau sifat. Sifat. Ini merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Nah, hubungan antara qada dan qadar ini sangat erat sekali hubungannya. Nah, hubungannya sangat erat sekali, tidak dapat dipisahkan antara qada dan qadar. Qada ini adalah rencana. Qada bersifat rencana. Ingat ya, kalau qada itu bersifat rencana, sedangkan rencana yang ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, yang bersifat rencana dan rencana itu akan menjadi kenyataan. Maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Nah, qada itu sebelum kejadiannya, sebelum rencananya. Lah, setelah itu rencana yang telah terjadi, yang sudah terjadi itu disebut dengan qadar atau takdir. Nah, gitu. Ingat, sudah bisa dibedakan anak-anak semua antara qada dan qadar? Qada sebelumnya, qadar sesudahnya. Sesudahnya. Nah, contohnya nih kalian mau rencana sekolah mau masuk SMA nih, SMA 1 Karimun ya. Contohnya mau masuk SMA 1 Karimun. Itu namanya qada, rencana kita. Tetapi ketika kita seleksi, tahu-taunya nggak masuk. Ya, nggak masuk sehingga kita tidak bisa sekolah di SMA 1 Karimun. Bisanya sekolah di SMA 5 contohnya. Nah, hasil daripada itu disebut dengan qadar. Nah, begitu. Bisa, Ibu harap bisa dibedakan antara qada dan qadar. Hukum beriman kepada qada dan qadar. Next. Hukum beriman kepada qada dan qadar. Mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk hidup. Allah juga menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu pun yang terlepas daripada ketentuan Allah. Nah, setiap muslim wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaktub sejak dahulu. Jadi ketentuan yang Allah berikan itu, ketentuan yang telah diberikan Allah kepada kita itu semuanya atas ini ya, istilahnya tidak terlepas daripada ketentuan Allah. Manusia berencana, tetapi Allah yang menentukannya. Hasilnya itu qadarnya tadi, takdir. Nah, qada itu sebelumnya kita yang berencana sebagai manusia, maka terlepas daripada itu hasilnya itu adalah qadarnya atau takdirnya. Jadi beriman kepada qada dan qadar ini membawa makna seorang muslim hendaknya yakin dan percaya dengan sebenar-benarnya bahwa segala gangguan lah dari tadi Ibu diskoneksi terputus sendiri gitu. Nah, coba dengarkan lagi lanjut. Mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk hidup. Allah juga telah menetapkan ketentuan dan tiada satu perkara yang terlepas daripada ketentuan Allah. Setiap muslim juga wajib beriman kepada perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaktub sejak ajali. Jadi Ibu mau tanya, ini iman kepada qada dan qadar ini termaksud rukun iman yang keberapa, Ananda? Halo. Iman kepada qada dan qadar termaksud rukun iman yang keberapa? Keenam, Bu. Masih ingat enggak? Yang Keenam. Alhamdulillah. Ananda semua masih ingat. Alhamdulillah masih ingat semua. Jadi qada dan qadar ini termaksud rukun iman yang keenam. Lanjut lagi hikmah ya.
hikmah kepada qada dan qadar. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas nih. Ini PowerPoint-nya pun juga nggak tahu Ibu kenapa. Hubungan qada dan qadar. Jadi hubungan qada dan qadar ini tadi udah Ibu sampaikan sangat erat sekali hubungannya. Jadi tidak bisa terpisahkan antara hubungan qada dan qadar seperti dua sejoli. Dia tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Sinkron. Hasil daripada qada tadi rencananya, sedangkan qadar tadi itu adalah hasilnya. Qada itu yang Allah tentukan, qadar itu hasil dari rencana kita tadi, gitu. Nah, itu juga hubungan antara qada dan qadar. Jadi menurut para ulama itu takdir dibagi menjadi dua. Ini beriman kepada qada dan qadar membawa seorang muslim itu hendaknya yakin dan percaya dengan sebenar-benarnya bahwa segala yang berlaku dalam alam semesta ini baik dan buruk, iman atau kufur, sunnah atau bid'ah, semuanya adalah yang berlaku kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadikan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, buruk, iman, kufur. Kufur itu tahu? Kufur. Jadi kufur itu kebalikan daripada iman. Sunnah atau bid'ah. Sunnah itu perkataan daripada Nabi, bid'ah itu yang mengada-ngada. Artinya yang Nabi tidak perbuat tetapi ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali yang bid'ah. Nah itu hukum bid'ah. Nah lanjut lagi kita ke macam-macam takdir. Nah yang pertama itu takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. Contohnya kematian tidak bisa dirubah. Kematian tidak bisa dirubah. Takdir mubram. Nah ini jenis-jenis takdir ya. Takdir am. Ini takdir am ini sebelum penciptaan alam itulah disebut dengan takdir am. Lalu ini Ibu bahas tadi takdir mubram. Jadi takdir mubram ini takdir yang tidak bisa dirubah sama sekali. Ini kamu dilahirkan oleh mama kamu, oleh ibu kamu, ataupun oleh ayah kamu dari orang tua yang orang tuanya yang sangat galak sekali lah, contoh dikatakan yang memang benar-benar overprotective. Nah, overprotective. Jadi kamu ingin merubah, ya Allah tukarkanlah mak saya, ya Allah mak saya ini memang benar-benar ibu yang sangat zolim kepada anaknya, tukar ya Allah saya tidak mau ibu saya gini ya Allah. Tidak bisa. Itu disebut dengan takdir mubram. Ya Allah tukarkan ayah saya, ya Allah ayah saya sangat zolim, malas bekerja, ya Allah malas sholat, saya nak tukar ayah, ya Allah. Itu juga tidak bisa. Itu disebut dengan takdir mubram yang tidak bisa dirubah sama sekali. Nah, tapi kalau ya Allah kulit saya hitam, ya Allah saya putih, ya putih bisa. Suntik vitamin C ya. Bisa merubah kulit kita dari yang hitam menjadi yang putih. Nah, jangan percaya. Jadi bisa jadi orang-orang yang berkulit putih itu ya, yang kita kiranya banyak sekali orang bisa operasi plastik. Kalau sekarang ini rambut yang tadinya keriting bisa jadi lurus ya, ataupun kulit yang tadi hitam bisa jadi putih. Nah, itu bukan takdir mubram, tapi itu takdir yang bisa dirubah. Ya, jadi kalau takdir mubram ini yang tidak bisa dirubah. Jadi contohnya kamu mau jadi perempuan, mau jadi laki-laki, operasi plastik, tetapi zahir tetap laki-laki itu tidak bisa dirubah sampai mati. Ya, maka bagaimana? Ya tetap disolatkan dalam kondisi laki-laki. Walaupun kita merubah dengan keadaan kondisi operasi, ya banyak sekali sekarang Ibu lihat operasi pergantian ini ya jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan, begitu juga dari perempuan ke laki-laki ya banyak sekali yang seperti itu. Apalagi di Thailand, waduh sudah tempatnya
untuk ganti status yang dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Itu takdir mubram, yang takdir tidak bisa diganti. Takdir mu'alak, nah yang kedua ini tadi Bu bahas ada 2 jenis takdir. Takdir mu'alak yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha. Setiap hamba diberi peluang untuk kesempatan oleh Allah berusaha mengubah keadaan dirinya yang lebih baik. Itu disebut dengan takdir mu'alak. Yang tadi pertama takdir mubram, yang ini takdir mu'alak. Jadi takdir mu'alaknya bisa kita rubah. Nah, ini yang bisa dirubah yang Ibu katakan tadi. Kita nih mau jadi polisi contohnya, mau jadi polisi. Tetapi dengan kondisi nilai kita rendah, apakah kita bisa mampu menjadi seorang polisi? Bisa. Bisa dong. Bisa dengan cara belajar sungguh-sungguh. Dengan mendapatkan nilai hasil yang bagus, kita bisa merubah kondisi kita tadi, ya, merubah kondisi kita yang tadinya kita agak di bawah rata-rata, itu bisa menjadi ini ya, lebih meningkat lagi gitu, lebih meningkat lagi. Nah, itu takdir mu'alak. Nah, takdir mu'alak. Tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Nih, takdir mu'alak. Lanjut lagi. Lalu ada ini jenis-jenis takdir, jenis-jenisnya ya. Ada takdir rezeki, ajal, itu ada yang keempat ini takdir tahunan yang ditentukan oleh malam Lailatul Qadar. Nah, Masya Allah ada rupanya takdir tahunan. Takdir tahunan ini merupakan ketika malam Lailatul Qadar. Nah, ini Allah berikan kita syafaat pada malam Lailatul Qadar. Ada rupanya takdir tahunan. Lanjut lagi. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum masuk ke hikmah iman kepada qada dan qadar? Tidak, Bu. Ada? Udah jelas pengertian Jelas, takdir Bu. dan macam-macam takdir. Udah? Benar nih, udah jelas nih. Nanti kalau Ibu tanya jangan nggak tahu ya. Nanti Ibu akan bagikan latihan di link Google Form. Nah, nanti Ibu kasih latihan, kalian boleh kerjakan di situ, nanti masuk ke Classroom ya, di link Classroom Ibu akan bagikan ini soal tentang qada dan qadar. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah iman kepada qada dan qadar. Hikmah iman kepada qada dan qadar. Next. Yang pertama yaitu melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Nah, ini hikmahnya. Artinya apa? Kita kan sudah berencana, kita kan sudah merencanakan, tetapi hasilnya itu ketentuan Allah. Jadi itulah kita harus banyak-banyak bersyukur dan bersabar. Jadi ketika Allah berikan kita kenikmatan, maka kita harus bersyukur. Ketika Allah memberikan kita musibah, ketika Allah memberikan kita hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita harus banyak bersabar. Ini hikmah daripada iman kepada qada dan qadar. Ya. Lalu yang kedua, hikmah iman kepada qada dan qadar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Nah, sombong ini maksudnya ketika Allah berikan kita kenikmatan yang Ibu katakan tadi, ketika Allah berikan kita kenikmatan, maka kita tidak boleh sombong. Karena apa? Hasil daripada
doa kita, hasil daripada usaha kita, semuanya Allah yang berikan. Allah yang memberikan. Manusia hanya bisa berusaha. Kenapa saya sudah berusaha tapi Allah kasih tidak sesuai dengan hasil yang saya inginkan? Maka kita tidak boleh berputus asa. Nah, ini menjauhkan diri dari sifat sombong. Lalu yang ketiga itu pupuk sifat optimis dan giat bekerja. Ini yang ketiga nih, hikmah ketiga, iman kepada qada dan qadar, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Next. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Jadi semua orang tentu menginginkan bernasib baik. Siapa yang nggak mau bernasib baik dan beruntung? Ya, tetapi keberuntungan itu tidak datang begitu saja. Harus ada usaha. Jadi oleh sebab itu, orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar itu senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilannya. Lalu yang keempat ini menenangkan jiwa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar itu senantiasa mengalami ketenangan jiwa dan hidupnya, sebab selalu merasa senang dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi berserah diri. Apa yang kita dapatkan kita selalu bersyukur, tidak berputus asa. Ya, jadi bukan berarti seperti ini. Ya Allah, aku ingin sekali mempunyai pacar yang cantik. Atau ya Allah, aku ingin sekali mempunyai pacar yang sangat ganteng seperti artis Korea. Tetapi Allah tidak berikan yang hal seperti itu. Maksudnya itu bukan yang seperti itu. Optimisnya bukan yang seperti itu, ya. Artinya optimis yang benar-benar berdasarkan syariat Islam. Nah, gitu. Selanjutnya yang terakhir ini ya kayaknya ya. Nah, ini yang terakhir. Selain hikmah lainnya adalah bertambah yakin kepada kekuasaan Allah, tidak sombong apabila berjaya, tidak kecewa apabila gagal. Jadi mendorong kita untuk berusaha dengan rajin, istiqomah, terusan, bersyukur apabila memperoleh kenikmatan, dan tabah ketika mendapat cobaan. Ini hikmah yang lain daripada yang 4 tadi. Nah, kita harus yakin kepada Allah, dengan kekuasaan Allah, semuanya bisa kita rubah dengan doa. Apa yang kita inginkan kita harus berdoa agar Allah berikan kita sesuai dengan keinginan kita. Tentunya yang baik-baik menurut Allah. Jadi kita tidak sombong apabila kita berjaya. Ya, tegur kawannya. Ketika kita sudah berjaya, tamat dari sekolah, ketemu kawan kita udah berjaya nih. Jadi seorang polisi itu kadang-kadang tuh kayak gitu anak sekolah. Jadi ketika lihat kawannya yang dia bekerja sebagai serabutan, buruh bangunan, walaupun dia tamat SMA, dia tidak bisa mencari pekerjaan, itu memang takdirnya. Dia bekerja sebagai buruh bangunan. Kawannya yang polisi, temu dengan kawan yang seperti itu, sombong. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi sapa temannya, walaupun teman kita belum berjaya, ini hari kita. Jadi nanti di kemudian hari maka ada masanya kita berjaya, ada juga masanya kita merasa di bawah. Tidak kecewa apabila gagal, mendorong kita berusaha dengan rajin dan istiqomah. Nah, ya. Inilah yang dapat Ibu sampaikan tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama tadi pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang kedua itu macam-macam qada dan qadar, ya, macam-macam takdir tadi yang Ibu sampaikan, jenis-jenisnya. Lalu yang ketiga Ibu sampaikan tadi hikmah kepada qada dan qadar. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita di sini yaitu indikatornya itu menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar, menjelaskan tanda-tanda keimanan, ya, tanda-tanda keimanan tadi juga Ibu sampaikan. Jadi iman kepada qada dan qadar ini termasuk rukun iman juga. Menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar, menjelaskan perlunya ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Ini indikator dalam pembelajaran kita. Di kompetensi dasarnya menjelaskan tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar, lalu menerapkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi apa yang Ibu sampaikan ini harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.
yang Ibu katakan hikmahnya tadi. Harus diterapkan. Ya, inilah kompetensi dasar dan indikator dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, ini ada evaluasinya. Evaluasi ini soal, nanti akan Ibu berikan juga soal ini, evaluasi tadi, soal itu akan Ibu berikan ke classroom ya. Jadi nanti kalian tinggal buka di classroom pelajaran agama Islam tentang materi qada dan qadar. Di situ ada rubrik penilaian, juga ada lembar kerjanya, nanti kalian boleh buka di situ. Jadi Ibu mau minta ada pertanyaan lah, tolong ada pertanyaan yang mau bertanya silakan supaya kawan-kawan yang lain mengerti, oh begitu. Jadi artinya bahasa Ibu dengan bahasa kalian itu kan berbeda. Nah ya, jadi Ibu minta ada pertanyaan dari kalian tentang iman kepada qada dan qadar. Yuk cepat, Ibu kasih nilai nih, yang bertanya Ibu berikan nilai. Supaya memotivasi teman-teman yang lain untuk belajar gitu. Jadi ada pertanyaan, silakan. Gilpi, tanya Pi. Nah, tanya. Manisa. Gilpi Bu, Gilpi nak nanya. Tanya. Ada pertanyaan? Kak Lisa ada nak tanya Bu. Kok kata pula? Apa nak Lisa, tanya, Pak? Lisa. Lisa tadi dia bilang dia nak tanya Bu. Lisa, Nah, Lisa. Kalau Lisa. gitu Ibu minta Wiwit untuk menyimpulkan sedikit tentang iman kepada qada dan qadar, sedikit aja. Agar agar pembelajaran kita Bu, kayak bisa Bu, simpulkan deh Bu. Basi. Rido Basi. Rido ya, Rido. Ini Bu, hebat, apa? Rido anak hebat ya. Hebat. Iya, artinya Jangan yang berani, hebat, Bu. yang mau Gaya hebat. betul. Ila. Ya, Bu, kalau Rido, apa ya? ini Rido Kalau mau koda ini tuh- ya, Hah? mau menyimpulkan atau mau bertanya nih? Kalau bertanya kami udah paham Bu, kami simpulkan sedikit aja lah Bu. Iya, Asik. alhamdulillah. Ya, kalau kodo tuh kan Bu, matikan mic kami ke. Oke. Oke. Tolonglah, aku nak dapat nilai nih. Nah, Asik. Kalau kodo itu kan itu Bu, apa? Takdirnya tak bisa diubah kan? iya, Ya, kalau kodar tuh benar. bisa diubah gitu. Cuman Bu, kalau kodar tuh Bu, dia kalau cuman ngarep dari doa tuh tak bisa diubah juga Bu. Iya, harus ada usaha. Ya, dia harus ada Yang usaha Ibu deh, Bu. katakan tadi. Iya, Harus Bu. ada usahanya selain daripada doa, usaha. Jadi usaha Ya Bu. kayaknya tadi kan Iya. Ibu bilang kan mau mengubah nilai kita kan, mau mengubah nilai pintar dari yang sekali. nilai 7. Wah. Dengarkan bentar. Iya, Bu. Ada nilai kita, nilai kita nih nilai fisika ataupun kita sejarah ya. IPS sejarah, kita dapat 78. Jadi untuk mengubah nilai kita menjadi 85, kita harus belajar. Gitu. Bukan berarti Iya, Bu. dengan berdoa, ya Allah rubahlah nilai aku ya Allah. Iya, bukan berarti ya Allah rubah nilai aku menjadi 85 ya Allah. Ya Tak Bu, bisa. itu salah besar Bu. Itu cuma orang bodoh ya Bu. Iya, jadi harus berdoa ya. Harus Bu, berdoa dan bismillah, berusaha belajar. Nah, begitulah dia. Nah, jadi latihan dan Tampak ada proses pemberani, tugas Bro. juga sudah Ibu berikan di classroom nanti. Jadi nanti kalian tinggal buka linknya ada di situ. Terima kasih Ananda semuanya pada pagi hari ini. Coba Rido, nah terakhir tadi Rido lah Ibu baca, Rido coba baca Al-Fatihah bahwa kegiatan Bu. kita hari ini di kelas. Nggak tahu Al-Fatihah atau hafal? Apal Bu, apal. Coba. Bu, ada ide Bu. Lalu Bu, cuma Rido. aduh Bu, astagfirullah. Untuk menutup Lupa kegiatan tuh, kita Bu. pada pagi hari ini, Udah coba lupa, Bu. kalian semuanya Lupa, Bu. buka kameranya, lalu kita Bu, berdoa. kalau Al-Fatihah Ya. tuh itu pembuka Bu. bagus. Ya, Baca, Al-Fatihah. udah buka jaringan Ya akhirnya sama alhamdulillah aja Bu. Bagus.
Iya, nggak apa-apa. Cepat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa yuk Rido, bisa yuk, bisa yuk. Allahumma barik. Ya, tolong calon makmum aku dengarkan aku ya. Bismillah. Bu, jangan ya, Bu. Dengar ya, kalau kita berdoa, kita tidak boleh main-mainkan doa. Gimana Allah mau ngabulkan doa kita kalau kita main-main? Yuk, cepat. Sekarang kita tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, orang ini main-main, Bu. Tolonglah. Sian itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Ananda jangan lupa jaga prokes kesehatan ya. PPKM Bu, Semoga PPKM. Ya, PPKM. Semoga pembelajaran kita bisa lebih meningkat lagi. Ya, walaupun kita dalam kondisi daring, kondisi dalam belajar seperti sekarang ini virtual. Jadi Ibu harapkan semuanya tetap semangat. Kita tutup pelajaran Ya Bu, kita kami hari ini. semangat. Ya, semangat. Kita tutup pelajaran Soalnya kita ada hari ini. cek kami sini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Berarti Bu.